Halo Sobat PPG, kembali lagi bersama kami mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023 pada LPTK Universitas Nusa Cendana Kupang. Kali ini kita masuk pada ujian tengah semester mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Yohanes Alexandro, lalu Ida Bagus Kawiswara Putra, Swingli Van Petrus Didok, Ludovicus Patris Hale, dan Andreas Wilgusti Bunga. Nah, pada ujian tengah semester kali ini kami akan memodifikasi modul ajar, yakni modul ajar yang telah dibuat oleh guru Pamong pada tempat kami melaksanakan PPL 1 di SMA Negeri 1 Kupang. Adapun aspek-aspek yang kami modifikasi pada modul ajar yang telah dibuat, yakni yang pertama alokasi waktu, yang kedua sarana prasarana, yang ketiga model pembelajaran, yang keempat indikator pencapaian kompetensi, yang kelima pertanyaan pemantik, yang keenam kegiatan awal, yang ketujuh kegiatan inti, kedelapan asesmen, yang kesembilan LKPD, dan yang terakhir daftar pustaka. Bagian yang pertama yang dimodifikasi yaitu alokasi waktu. Sebelum dimodifikasi, alokasi waktu yang digunakan yaitu 270 menit 3 kali pertemuan. Sesudah dimodifikasi, kami mengambil 2 kali pertemuan 180 menit. Di sini kami mengambil 2 kali pertemuan untuk mengefisiensi waktu pembelajaran, mengingat materi yang dipelajari telah peserta didik dapatkan di fase sebelumnya yaitu fase F. Sarana prasarana. Sebelum dimodifikasi, sarana prasarana yang digunakan yaitu laptop, LCD, papan tulis, buku teks, PPKN, dan akses internet. Sesudah dimodifikasi, kami menambahkan Canva, video, dan akses internet. Tambahan pada sarana prasarana dilakukan untuk memperbanyak kreativitas yang dimanfaatkan oleh guru dan peserta didik dalam proses belajar dan mengajar. Berikutnya, model pembelajaran. Sebelum dimodifikasi, model pembelajaran yang digunakan yaitu Discovery Learning. Sesudah dimodifikasi, kami mengganti menjadi Problem Based Learning. Mengapa? Karena penerapan PBL atau Problem Based Learning lebih cocok diterapkan pada materi ini karena dapat membuat peserta didik lebih aktif dalam proses belajar dengan mengembangkan nilai kerjasama dalam kelompok dan berpikir kritis tentang permasalahan yang berkaitan dengan tantangan Pancasila sebagai ideologi terbuka secara kontekstual. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan modifikasi pada bagian indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Nah, jadi pada bagian IPK ini kami melakukan modifikasi atas dasar memang karena kami menginginkan untuk peserta didik itu memahami materi itu secara bertahap. Nah, jadi sebelumnya itu indikator pencapaiannya itu ada di bagian KKO memahami, menganalisis, dan membedakan. Nah, jadi setelah kami analisis itu bahwasanya KKO tersebut tidak sesuai dengan urutan yang benar. Nah, sehingga dengan dasar itu kami menginginkan untuk peserta didik itu memahami secara berurutan dari yang termudah hingga ke tujuan pembelajaran ataupun capaian pembelajaran, sehingga kami memodifikasi KKO tersebut menjadi yang pertama itu peserta didik mampu menjelaskan kedudukan Pancasila di Indonesia. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membedakan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir itu adalah peserta didik mampu menganalisis Pancasila sebagai ideologi terbuka. Selanjutnya kita akan bahas pada bagian pertanyaan pemantik. Nah, jadi pada pertanyaan pemantik ini kami mengambil dasar modifikasi itu atas dasar kami menginginkan pertanyaan pemantik yang lebih kontekstual dengan kehidupan peserta didik. Nah, jadi pada bagian ataupun pada pertanyaan pemantik di modul ajar yang kami modifikasi ini, kami menilai bahwa pertanyaan pemantiknya tersebut belum
terlalu kontekstual, sehingga membuat peserta didik itu mungkin ketika ataupun untuk memahami pertanyaan pemantik tersebut itu sedikit susah, sehingga diperlukan pertanyaan pemantik yang lebih nyata dengan kehidupan mereka atau kontekstual, sehingga mereka memahami pertanyaan dengan mudah sehingga bisa menjawab pertanyaan pemantik yang diberikan oleh guru. Selanjutnya kita bahas modifikasi pada bagian kegiatan awal. Nah, jadi sebelum modifikasi itu kegiatan awalnya itu terdiri dari 4 step ataupun 4 langkah. Nah, jadi yang pertama itu ada salam dan doa pembuka oleh peserta didik, kemudian mengabsen kehadiran peserta didik, kemudian guru memberikan persepsi berupa asesmen awal, dan yang keempat itu menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, dari 4 langkah tersebut itu kami menganalisis bahwasannya di sana itu guru belum menunjukkan rasa empati ataupun berempati pada siswa yang berkaitan dengan kesiapan mereka dalam mengikuti pelajaran. Nah, jadi pentingnya rasa empati yang dimiliki guru terhadap peserta didik, khususnya apakah mereka sudah siap mengikuti pembelajaran, dan yang lainnya itu perlu diberikan pada kegiatan awal ini. Nah, sehingga setelah modifikasi itu kami menambahkan satu kegiatan tambahan, yaitu di bagian kedua itu kami tambahkan guru mengkondisikan keadaan kelas dan peserta didik agar siap dalam mengikuti pembelajaran. Beranjak pada slide selanjutnya, yaitu pada bagian modifikasi kegiatan inti, itu kami melakukan modifikasi pada poin nomor 2. Nah, kami lakukan modifikasi itu karena pada poin nomor 2 ini tidak sesuai dengan sintak PBL, di mana di sintak PBL, langkah nomor 2 itu adalah memberikan permasalahan kepada peserta didik itu untuk dianalisis. Sehingga itu kami ganti dengan arahan, yaitu guru memberikan link video tentang permasalahan penerapan Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan global itu untuk dianalisis oleh peserta didik. Baik, yang berikut kita masuk pada modifikasi asesmen diagnostik pertemuan 1. Oke, jadi di sini pada asesmen diagnostik pertemuan 1 yang dibuat oleh guru Pamong, di sini terdapat 2 jenis pertanyaan. Nah, 2 jenis pertanyaan di sini menurut kami pertanyaan yang diberikan itu bukan termasuk dalam asesmen diagnostik. Mengapa? Karena pertanyaan yang diberikan adalah pertanyaan yang sudah masuk pada inti daripada materi yang akan diberikan kepada peserta didik. Oleh karena itu, kami memodifikasinya dengan pertanyaan yakni apa yang Anda ketahui tentang ideologi. Jadi pertanyaan yang kami berikan sesudah modifikasi ini adalah pertanyaan yang masih bersifat umum terkait dengan materi yang akan dipelajari. Oleh karena itu, guru bisa mendapatkan gambaran bagaimana pemahaman siswa terhadap inti materi yang akan dipelajari tersebut. Baik, yang berikut kita masuk pada asesmen diagnostik pertemuan yang kedua. Nah, sesuai dengan penjelasan saya pada slide sebelumnya, di mana pada asesmen diagnostik jenis pertanyaan yang diberikan oleh guru adalah pertanyaan yang masih bersifat umum. Nah, mengapa pertanyaannya bersifat umum? Supaya guru bisa menemukan atau mengetahui bagaimana pemahaman peserta didik terkait dengan materi yang akan dibahas. Oleh karena itu, pada asesmen diagnostik pertemuan yang kedua ini, permasalahannya sama seperti asesmen diagnostik pada pertemuan yang pertama, di mana jenis pertanyaan yang diberikan guru sudah merujuk pada inti pembahasannya. Oleh karena itu, kami memberikan pertanyaan yakni bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaan seperti ini supaya peserta didik bisa menggambarkan bagaimana cara dia mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pada pembahasan inti materi tentang ideologi terbuka, peserta didik sudah mengetahui bagaimana mengapa alasan Pancasila digunakan di Indonesia. Yang berikut kita masuk pada asesmen formatif pertemuan pertama. Oke teman-teman, jadi perlu diketahui bahwa asesmen formatif
adalah jenis kegiatan yang dilakukan selama pembelajaran berlangsung yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik, apakah sudah sejauh mana dia memahami tentang materi yang sudah dipelajari. Oleh karena itu, kami memodifikasi modul ajar di sini dengan memberikan 2 jenis pertanyaan. Nah, 2 jenis pertanyaan yang kami sediakan ini kami sudah menyesuaikan dengan materi pada pertemuan pertama dalam modul ajar yang sudah kami modifikasi, yakni tentang ideologi dunia. Baik, yang berikut kita lanjut pada asesmen formatif pertemuan yang kedua. Nah, kembali lagi sesuai dengan penjelasan saya pada slide sebelumnya bahwa asesmen formatif adalah jenis kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana kemampuan atau pemahaman peserta didik terkait dengan materi yang sudah dipelajari. Oleh karena itu, di sini kami kembali menyesuaikan dengan materi pada pertemuan kedua, di mana pada pertemuan kedua kami membahas tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka. Oleh karena itu, pertanyaan yang kami sediakan adalah menurut peserta didik mengapa Indonesia menggunakan ideologi Pancasila. Lalu yang berikut, bagaimana penerapan ideologi Pancasila tersebut di Indonesia. Berikutnya kita masuk pada LKPD 1. Jadi pada LKPD ini untuk menjawab tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama itu yaitu ideologi dunia, peserta didik mampu mencari dan mempresentasikan tentang macam-macam ideologi di dunia. Berikutnya, peserta didik dapat mendiskusikan macam-macam ideologi di dunia dan menemukan kekurangan dan kelebihan dari masing-masing ideologi yang ada di dunia. Dengan hal ini, guru dapat mengukur kemampuan peserta didik dalam memahami materi yang telah dijelaskan sebelumnya. Berikutnya, LKPD 2. Dalam modifikasi LKPD 2, kami mengganti media pembelajaran, di mana pada awalnya peserta didik mengerjakan tugas pada Google Classroom. Sedangkan dalam modifikasi ini kami memberikan link video yang berisi ideologi Pancasila, di mana peserta didik berdiskusi dan menganalisis permasalahan ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka, yang pada akhirnya peserta didik mempresentasikan di kelas secara bergilir. Oke, selanjutnya kita beranjak pada aspek yang terakhir yang kami modifikasi pada modul ajar ini, yaitu aspek daftar pustaka. Nah, jadi kami melakukan modifikasi terhadap daftar pustaka ini karena pada modul yang kami dapatkan itu tidak berisi daftar pustaka. Untuk itu kami menambahkan pada bagian daftar pustaka yakni buku siswa, internet, dan video-video pembelajaran di YouTube. Karena kami mendapatkan materi dan juga bahan ajar dari sana.